Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir kali ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, nama saya Anissa Zara Ramadanti dengan NIM 52. Di pertemuan via Zoom kali ini, saya dan teman-teman kelompok 9, ada Dorin Pringgandini, ada Kak Jasisia, kami akan mempresentasikan tentang dinamika aktivitas 3-in-1 dalam metodologi riset. Slide pertama yang akan dijelaskan oleh Dorin Pringgandini. Ya, silakan Dorin. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar. Konsep 3-in-1 dalam metodologi riset terdiri dari tiga aktivitas utama, yaitu pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, dan analisis data. Ketiga komponen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan, karena setiap tahap saling mendukung dan menghasilkan data yang akurat dan relevan. Jika salah satu tahap tidak dilakukan dengan baik, maka dapat memengaruhi kualitas hasil penelitian secara keseluruhan. Lalu next, karakteristik. Karakteristik. Dalam penelitian terdapat dua pendekatan utama, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif bersifat terstruktur dan sistematis. Biasanya dimulai dari penyebaran tes atau angket. Kemudian dilakukan uji validitas dan dilanjutkan dengan analisis data. Sedangkan pendekatan kualitatif lebih fleksibel dan bertujuan untuk memahami fenomena secara lebih mendalam. Next. Lalu ada teknik observasi. Teknik observasi digunakan untuk mengamati dan merekam perilaku atau proses secara langsung di lapangan. Terdapat dua jenis pendekatan, yaitu partisipatoris, di mana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan subjek, dan non-partisipatoris, di mana peneliti hanya mengamati tanpa terlibat. Dalam pelaksanaannya, observasi dapat dibantu dengan alat seperti checklist, sheet, dan catatan lapangan agar data yang diperoleh lebih sistematis dan terstruktur. Lalu akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Justice. Sebentar, lagi. Oke, selanjutnya itu ada teknik wawancara dan FCD. Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara lebih mendalam dari responden. Jenis-jenis wawancaranya itu meliputi yang pertama ada wawancara terstruktur, yaitu pertanyaan yang sudah disusun secara sistematis dan diajukan secara berurutan. Kemudian ada wawancara semi terstruktur, yaitu menggunakan panduan pertanyaan namun tetap fleksibel sehingga peneliti dapat mengeksplorasi jawaban lebih jauh. Selanjutnya ada wawancara tidak terstruktur, yaitu bersifat spontan dan bersifat informal atau lebih santai. Biasanya digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih natural. Selain wawancara individu, terdapat juga FGD ya di sini, focus group discussion, yaitu diskusi kelompok yang dipandu oleh moderator untuk menggali pendapat atau persepsi secara bersama-sama. Kemudian
ada teknik observasi. Di sini teknik observasi memiliki bertujuan untuk merekam secara langsung proses dan perilaku subjek di lapangan sehingga data yang diperoleh bersifat nyata dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Di sini ada dua pendekatan. Oke, untuk teknik observasi di sini sudah dijelaskan tadi, mohon maaf. Oke, selanjutnya di sini ada teknik angket atau kuesioner, yaitu angket merupakan metode yang paling banyak digunakan karena efisien untuk mengumpulkan data dari banyak responden dalam waktu yang relatif singkat. Jenis respon di sini ada beberapa jenis, terdiri dari yang pertama yaitu pertanyaan tertutup, di mana responden memiliki jawaban yang telah disediakan seperti skala Likert. Yang kedua yaitu pertanyaan terbuka, di mana responden bebas memberikan jawaban sesuai pendapat mereka. Dan yang terakhir yaitu pertanyaan gabungan, yaitu kombinasi antara pilihan jawaban dan ruang untuk penjelasan tambahan. Selanjutnya, yaitu ada validitas dan etika riset. Dalam penelitian, validitas dan etika riset juga sangat penting. Sebelum digunakan, instrumen penelitian harus diuji terlebih dahulu melalui tryout untuk memastikan bahwa instrumen tersebut valid dan reliable, sehingga data yang dihasilkan tidak bias. Selain itu, peneliti juga harus menjunjung etika penelitian seperti tidak memanipulasi data. Referensinya dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 9, yaitu menjaga kerahasiaan identitas responden juga, serta yang terakhir ada meminta izin apabila menggunakan alat rekam baik suara maupun gambar. Eh, Ketiga teknik ini, observasi, wawancara, dan angket, disebut dengan 3-in-1 karena saling melengkapi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Baik, terima kasih Dolin dan Kak Bu Anissa. Justice. Lanjut untuk penyusunan instrumen. Dalam penyusunan instrumen penelitian, terdapat 3 pendekatan, yaitu adopt, adapt, dan develop. Adopt berarti menggunakan instrumen yang sudah ada dan teruji, sehingga tidak perlu membuat instrumen itu dari awal. Kalau adapt berarti memodifikasi instrumen yang sudah ada agar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sedangkan develop adalah menyusun instrumen secara mandiri dari awal. Instrumen tetap perlu diuji terlebih dahulu untuk memastikan kualitasnya. Pendekatan yang sangat sering disarankan adalah adapt karena lebih fleksibel, tetap relevan, dan tidak terlalu kompleks dibandingkan develop. Contohnya, kalau adapt itu kalau misalkan kita menggunakan kuesioner yang sudah ada, tetapi diubah beberapa pertanyaan agar sesuai dengan kondisi siswa. Contohnya, kalau develop menyusun sendiri seluruh pertanyaan kuesioner dari awal sampai akhir berdasarkan teori yang digunakan. Lanjut, pada tahap pelaksanaan tes, peneliti harus menjelaskan aturan secara jelas terhadap peserta sebelum tes dimulai. Waktu pelaksanaan juga harus ditentukan secara tepat waktu agar peserta dapat mengerjakan dengan optimal. Selain itu, penting juga untuk mencegah terjadinya kecurangan karena hal tersebut dapat menyebabkan data menjadi bias dan tidak akurat. Lanjut ada penilaian. Penilaian dalam penelitian terdiri dari 2 jenis, yaitu objektif dan subjektif. Penilaian objektif menggunakan kunci jawaban dengan sistem skor yang jelas, contohnya pilihan ganda.
Sedangkan penilaian subjektif menggunakan rubrik penilaian berdasarkan kriteria tertentu. Untuk meningkatkan keakuratan hasil, penilaian subjektif dapat melibatkan lebih dari satu penilai. Hal ini disebut inter-rater reliability, yaitu tingkat kesesuaian penilaian antara beberapa penilai agar hasil lebih konsisten dan dapat dipercaya. Lanjut, untuk keabsahan data. Keabsahan data merupakan aspek yang sangat penting dalam penelitian. Data yang diperoleh harus mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu, pengecekan dilakukan sebelum, selama, atau selama berlangsung dan setelah proses pengumpulan data tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan itu valid, akurat, dan dapat dipercaya. Yang terakhir, kesimpulan. Sebagai kesimpulan dari materi dinamika instrumen, instrumen penelitian itu memiliki peran penting dalam menghasilkan data yang akurat, proses penyusunan dan pelaksanaan, dan penilaian juga itu harus dilakukan secara sistematis dan objektif. Dengan menjaga keabsahan data, hasil penelitian akan menjadi lebih valid, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Teman-teman, jika ada pertanyaan, boleh untuk diberitahu. Permisi Anissa, Boleh? saya ingin bertanya. Iya. Gimana? Ya, nama saya Iya. Zuliara. Nanti NIM 16. Saya ingin bertanya tentang teknik observasi. Kapan sebaiknya peneliti menggunakan pendekatan partisipatoris dibandingkan dengan non-partisipatoris? Oke, terima kasih Kak Zulia. Kita tampung dulu ada yang bertanya lagi, Kak Natasha sama Meiti Sadia. Silakan. eh, Ya, oke, Meiti dulu. oke. Izin bertanya, Kak, ini sebenarnya bisa menjadi follow up question ya dari pertanyaan sebelumnya. Pertanyaannya itu, apakah mungkin suatu penelitian itu menggunakan observasi partisipatoris dan non partisipatoris sekaligus agar kayak datanya lebih kuat seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Meiti. Lanjut untuk Kak Natasha. Nanti lanjut buat Leli. Jadi 4 pertanyaan aja cukup ya. Aku mau tahu tentang tantangan utama yang dihadapi sama peneliti ketika menggabungkan beberapa metode dalam satu waktu, dan gimana strategi yang paling efektifnya buat ngatasin tanpa mengorbankan kualitas hasil penelitian itu gimana? Terima kasih. Terima kasih kembali. Leli, boleh? Oke, perkenalkan nama saya Lali Ramadhani dengan NIM terakhir 77. Izin bertanya terkait teknik pengumpulan data melalui forum group discussion. Kadang di dalam praktek FGD ini sering terjadi dominasi oleh beberapa peserta seperti itu kan. Nah, bagaimana peneliti memastikan bahwa data yang diperoleh tetap mempresentasikan seluruh peserta, bukan hanya suara yang dominan aja seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih yang sudah bertanya. Kita uh, tampung dulu ya untuk pertanyaannya. Izin jawab yang pertanyaan terakhir, yang FGD.
Untuk yang FGD itu memang benar ya, bahwa di dalam FGD itu focus group discussion sering terjadi dominasi oleh beberapa peserta. Namun, tapi peneliti dapat memastikan data tetap merepresentasikan seluruh peserta melalui beberapa strategi. Contohnya yang pertama itu dari sisi proses. Dari sisi proses itu ada moderator memiliki peran penting dalam mengontrol jalannya diskusi seperti membatasi peserta yang terlalu dominan misalnya dan secara aktif memberikan kesempatan kepada peserta lain untuk berbicara atau untuk berpendapat, misalnya melalui teknik giliran atau pertanyaan langsung. Yang kedua itu ada dari sisi teknik penggalian data. Peneliti dapat menggunakan probing atau pertanyaan lanjutan untuk memastikan setiap pendapat benar-benar tergali, termasuk dari peserta yang cenderung pasif atau kurang aktif. Ketiga, dari sisi validitas data, peneliti juga dapat melakukan triangulasi, misalnya dalam mengombinasikan hasil FGD dengan wawancara individu atau angket, sehingga data tidak hanya bergantung pada suara yang dominan dalam diskusi. Yang terakhir yaitu dari sisi dokumentasi atau analisis. Peneliti menggunakan rekaman transkrip dan catatan lapangan untuk mengidentifikasi kontribusi setiap peserta, sehingga semua peserta tetap tercatat dan dianalisis. Dan dengan langkah-langkah tersebut, data yang diperoleh tetap dapat merepresentasikan seluruh peserta, bukan hanya yang dominannya saja. Mungkin seperti itu. Ada yang butuh dijelaskan lagi atau ada yang belum jelas? Bisa dipahami? Cukup, Kak. Ya, Oke. bisa. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Oke, lanjut untuk pertanyaan untuk Kak Natasha. Tadi untuk tantangan dari peneliti itu sendiri. Dalam melakukan penelitian juga peneliti itu menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya itu menyusun instrumen yang benar-benar valid dan reliable. Dan untuk em, menyusun menghindari bias dalam proses pengumpulan data agar hasil tetap objektif. Tantangan lainnya adalah menjaga kejujuran dan lebih ke etika penelitian, seperti tidak memanipulasi data dan menjaga kerahasiaan dari responden yang telah dianalisis. Peneliti juga perlu mengelola waktu serta keterbatasan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, peneliti harus memastikan bahwa seluruh proses dilakukan dengan baik agar data yang diperoleh tetap akurat dan dapat dipercaya. Seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya. Terima kasih kembali. Izin menjawab mengenai pertanyaan Mbak Meti. Apakah mungkin suatu penelitian itu menggunakan observasi partisipatoris dan non-partisipatoris untuk menjadi lebih kuat? Jawabannya ya, penggunaan observasi partisipatoris dan non-partisipatoris dapat membuat penelitian menjadi lebih kuat. Karena peneliti bisa memperoleh data yang lebih lengkap. Melalui partisipatoris, peneliti dapat memahami situasi secara langsung dan mendalami, sedangkan melalui non-partisipatoris, peneliti tetap bisa menjaga objektivitas. Dengan begitu, hasil penelitian menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Apakah sudah cukup, Mbak Meti? Ya, cukup. Terima kasih. Baik. Izin menjawab pertanyaan Kak Julia mengenai sebaiknya peneliti menggunakan pendekatan partisipatoris ketika ingin memahami fenomena secara mendalam dan mendapatkan pengalaman langsung dari subjek penelitian. Sedangkan pendekatan non-partisipatoris lebih tepat digunakan ketika peneliti ingin menjaga jarak dan objektivitas serta menghindari pengaruh terhadap perilaku subjek yang diamati. Terima kasih. Apakah sudah cukup, Pak? Karena Ya, waktunya mau habis. ya sudah cukup. Terima kasih, Dorin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk pertemuan pada
malam hari ini. Mungkin itu saja untuk presentasi kelompok 9 untuk bab materi dinamika aktivitas 3 in 1 dalam metodologi riset. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.